melanjutkan kembali materinya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep algoritma, dan berikutnya ini akan Ibu bahas mengenai tipe data pada Python. Jadi setidaknya kalian mengenal dahulu berbagai macam tipe data yang ada di bahasa pemrograman Python ini, ya. Adapun tipe datanya pada Python itu bisa kalian lihat. Yang pertama adalah boolean. Boolean ini hanya memiliki dua nilai saja, yaitu true dan false. True biasanya disimbolkan dengan angka 1, dan false itu biasanya disimbolkan dengan angka 0. Jadi nilainya hanya ada dua, ini benar atau salah, 1 atau 0. Jadi tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua adalah string. Nah, kalau untuk string itu bisa berupa karakter atau kalimat yang bisa berupa huruf, angka, atau gabungan dari huruf atau angka gitu. Dan penulisannya kalau misalkan dia merupakan suatu string, ya, kalau lebih dari satu karakter itu nanti diapit dengan tanda petik ganda. Sedangkan kalau misalkan dia hanya merupakan satu karakter saja, satu karakter itu biasanya diapit oleh tanda petik tunggal gitu. Kemudian integer. Kalau integer itu untuk menyatakan bilangan bulat. Bilangan bulat ini suatu bilangan yang tidak memiliki nilai pecahan, jadi merupakan bilangan bulat. Sedangkan berbeda dengan yang float. Kalau float itu merupakan suatu bilangan yang mempunyai koma. Artinya adalah float ini bisa mengandung nilai desimal atau pecahan, ya. Jadi kalau float ini bisa juga mengandung bilangan bulat dan juga bisa juga mengandung bilangan desimal atau pecahan gitu kalau untuk float. Nah, kalau kompleks itu digunakan menyatakan suatu pasangan angka yang real dan imajiner. Jadi bisa merupakan gabungan antara angka dan huruf juga nih gitu. Sedangkan kalau list, ya, list ini adalah data untaian yang menyimpan berbagai tipe data yang isinya itu dapat diubah-ubah. Nah, biasanya kalau untuk penulisan list untuk menentukan nilainya tersebut, ya, yang bisa dapat diubah-ubah itu biasanya diapit dengan tanda kurung siku. Ya, kurung siku. Ya, kayak kotak gitu ya, yang kurung kotak itu ya, kurung siku. Sedangkan kebalikannya kalau tuple, ya, kalau tuple, ya, kalau tuple itu hampir sama dengan list, yaitu bisa menyimpan berbagai macam tipe data, tetapi isinya itu tidak dapat diubah-ubah lagi gitu. Kalau list tadi isinya bisa diubah-ubah, kalau tuple itu isinya tidak bisa dirubah-rubah. Dan tuple ini biasanya penulisannya dengan menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutup. Jadi diperhatikan ya, kalau list tadi penulisannya dengan menggunakan kurung siku atau yang seperti kotak itu ya. Sedangkan kalau yang tuple itu menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian kalau heksadesimal itu menyatakan suatu bilangan dalam format heksa. Mungkin kalian juga sudah pernah atau belajar mengenai sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu kan ada beberapa sistem bilangan seperti bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Jadi kalau bilangan heksadesimal ini suatu bilangan yang berbasis 16. Ya, berbasis 16. Jadi nilai yang ada di dalam bilangan heksadesimal ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk 10-nya itu tidak ditulis dengan angka 10 tapi diganti dengan huruf A. A,
B, C, D, E, ya, gitu. Jadi untuk bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang berbasis 16 gitu. Kemudian untuk tipe data dictionary, sedangkan kalau untuk tipe data dictionary ini hampir sama, ya, merupakan data untaian yang bisa menyimpan berbagai macam tipe data yang berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Jadi nanti ada formatnya, jadi ada penunjuknya, kemudian diikuti dengan value-nya. Dan biasanya kalau untuk data dictionary penulisannya menggunakan kurung kurawal. Nah, perlu kalian perhatikan tadi ya bedanya. Oh, kalau list tadi kurung siku, penulisannya, kalau tabel kurung buka kurung tutup, sedangkan kalau dictionary adalah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi ada perbedaannya ya. Jadi diperhatikan dalam penulisan sintak atau perintahnya nanti, misalkan diterapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah contoh contoh dari tipe data pada Python yang menggunakan bahasa pemrograman Python di sini. Di sini ada tipe data boolean, print. Ingat ya, kalau tanda crash ini itu artinya dia dianggap sebagai komentar. Jadi dia tidak dieksekusi, nanti tidak dibaca karena dia dianggap sebagai komentar. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman Python, kalau penulisan komentar itu dengan menggunakan tanda crash ya. Print true, ini berarti akan mencetak tulisan benar dan hasilnya nanti seperti ini. Kemudian tipe data string ini ya, karena ini lebih dari satu karakter, maka ini penulisannya diapit dengan tanda petik ganda ya. Print belajar Python menyenangkan, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian tipe data integer tadi hanya mengandung bilangan bulat saja, jadi tidak mengandung pecahan. Misalkan print 20 seperti ini. Kemudian tipe data float. Tipe data float tadi bilangan yang mengandung koma atau bilangan yang mengandung nilai desimal atau pecahan. Contohnya print 3,14, hasilnya seperti ini. Kemudian tipe data kompleks tadi mengandung nilai real dan imajiner. Contohnya di sini 5J gitu, print 5J, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini kalau kita praktekkan dalam bahasa Python, nah nanti seperti ini ibu tuliskan tadi ya program yang ada di slide tadi ke dalam Python. Kita lihat, kita sekarang cek apakah benar sih hasilnya memang seperti tadi kalau di run gitu. Kita lihat, kita run dulu. Kita lihat ya, ternyata benar, hasilnya adalah true. Belajar Python menyenangkan 20, 3, 14 dan 5C. Berarti sama ya dengan yang ada di slide tadi gitu. Jadi kita buktikan. Jadi untuk melihat apakah di slide itu sudah benar atau tidak, ya kita buktikan dengan bahasa pemrograman Python itu sendiri. Nah, kemudian ini ada contoh yang lain lagi, tipe data list. Ingat ya tadi ya, berupa untaian data yang berisi kumpulan tipe-tipe yang berbeda ya, tapi nilainya itu bisa diubah-ubah gitu tadi ya, tipe data list. Dan penulisannya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, diapit dengan tanda siku, kurung siku seperti ini ya. Kalau tipe data list, misalkan ini kata, bisa belajar Python di kampus UPSI, angka 10, 50, 100, 1000, campur, belajar 107,9 true. Jadi ini kan bisa mengandung berbagai macam tipe data. Nah, kalau dicetak nanti hasilnya seperti ini gitu. Nah, sekarang apakah benar? Kita cek di Python-nya. Untuk di Python-nya
kita lihat di sini untuk tipe data list. Nah, ini sudah Ibu buatkan juga di sini. Kita tinggal run, apakah hasilnya sama ya. Tipe data list, oh ya, ternyata hasilnya sama. Print kata, berarti kata ini sudah didefinisikan nilainya. Ada belajar Python di kampus UPSI. Seperti ini hasilnya. Angka 10, 50, 100 ribu, nih hasilnya seperti ini. Campur, nah campur ini bisa berisi berbagai macam data di sini. Belajar 100 gitu ya, hasilnya seperti ini. Oke, nih ya, ini kalau misalkan menggunakan tipe data list. Nah, berikutnya ini adalah tipe data tuple. Tuple itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai baris atau bisa juga dikatakan sebagai record gitu ya. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, kalau untuk tuple itu nilainya tidak bisa diubah-ubah lagi gitu ya, tidak bisa diubah ya, dan penulisannya menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Contoh seperti ini sebenarnya hampir mirip dengan contoh yang ada di list tadi, cuma penulisannya kalau untuk tuple di sini menggunakan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat di programnya lagi. Misalkan untuk yang tuple, ini ya, penulisannya kurung buka, kurung tutup ya, berbeda dengan yang list tadi, tipe data list tadi. Kalau misalkan kita run, nih hasilnya seperti ini ya, jadi sama seperti yang ada di modul kalian. Oke, nah berikutnya ini ada tipe data dictionary. Nah, ingat tadi kalau dictionary tadi ada penunjuk kemudian diikuti dengan nilai gitu kan ya, kemudian penulisannya menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah contoh format penulisannya. Format penulisannya itu seperti ini. Jadi kurung kurawal buka, terus key 1 tadi ada penunjuknya, kemudian diikuti dengan value 1, kemudian key 2, kemudian ada value 2, key 3, ada value 3 dan seterusnya. Jadi ini key-nya bisa lebih dari 3 sebenarnya. Ya. Dan sebagai contoh misalkan seperti ini. Nah, data ini sama dengan 1, kemudian ini sebagai key-nya, kemudian nilainya adalah belajar. 2 ini dituliskan di sini 2, nilainya adalah C++, Python. Kemudian bisa juga langsung dituliskan seperti ini di kampus. Jadi key-nya tidak dituliskan itu juga bisa ya. Di kampus UPSI menyerah false tahun 2021. Ini kalau kita praktekkan untuk dictionary, nah seperti ini ya. Nanti ini hasilnya sama seperti yang ada di modulnya. Nah, ini akan menghasilkan penunjuknya. 1 ini adalah belajar, 2 ini adalah C++ dan Python. Dan ini sebenarnya bisa yang masuk ketiga, key yang ketiga, keempat gitu, dan ke-5. Cuma di sini penulisan key-nya ini tidak dituliskan. Ya. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke operator aritmatika dan matematika. Nah, ini mungkin kalian sejak mulai dari sekolah dasar mungkin sudah belajar ya mengenai operator aritmatika ini gitu. Cuma di sini mungkin ada sedikit penambahannya, ada sedikit perbedaannya. Di sini ada berbagai macam operator aritmatik, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa, hasil bagi, dan pemangkatan. Diingat-ingat simbolnya seperti ini.
simbol-simbolnya, jangan sampai keliru untuk menentukan simbolnya atau menuliskan simbolnya. Nah, sekarang untuk menggunakan operator aritmatik ini ada aturannya. Jadi operator yang digunakan di sini itu ada ketentuannya kalau dalam cara berhitungnya. Jadi di sini ada level-level perhitungannya. Level yang paling tinggi itu adalah pangkat. Itu yang paling tinggi. Kemudian level yang di bawahnya itu adalah modulus atau sisa hasil bagi. Di bawahnya lagi nanti ada perkalian atau pembagian. Dan di bawahnya lagi, paling bawah, level paling bawah, ini ada penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan ini ada suatu rumus matematika di mana ini semua operator ini digunakan, maka yang dihitung dahulu adalah berdasarkan tingkatan dari levelnya dulu tadi. Jadi kalau misalkan tadi levelnya paling tinggi adalah pemangkatan, berarti ini yang dihitung dulu. Kemudian baru diikuti modulus, baru diikuti perkalian atau pembagian. Karena perkalian atau pembagian ini letaknya di level yang sama, ini bisa dilakukan secara bersamaan hitungnya. Atau kalau enggak, dihitung yang di depan dulu. Kalau misalkan perkaliannya yang di depan, pembagiannya yang di belakang, ya berarti perkalian dulu baru pembagian. Seperti itu. Begitupun juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini levelnya adalah sama. Ya mungkin yang baru bagi kalian ini ya, yaitu adalah modulus atau sisa hasil bagi. Ibu akan berikan contoh. Ya, kalau contoh yang ada di sini dahulu ya, misalkan di sini 1 tambah 2, hasilnya 3. 8 dikurangi 12, negatif 4. 4 dikali 5, 20. 42 dibagi 7, hasilnya adalah 6. Nah, ini 9 modulus 2. Kenapa hasilnya bisa 1? Ya, kenapa hasilnya bisa 1? Kalau 9 modulus 2 itu kalau dibagi itu kan hasil baginya kan adalah 4. Ya kan? 4 kali 2 8, berarti sisa 1. Nah, modulus itu adalah sisa hasil bagi. Jadi kalau misalkan ada pembagian dengan menggunakan modulus ini tidak ada koma-komanya, karena yang dihitung adalah sisa hasil baginya. 9 modulus 2, berarti sisa hasil baginya adalah 1. Ya. Kan hasil baginya adalah 4, berarti sisa hasil baginya adalah 1. Contoh yang lain misalkan 9 modulus 3. Kalau 9 modulus 3, berarti itu artinya hasil baginya adalah 3 dan sisa hasil baginya adalah 0. Gitu, adalah 0. Sisa hasil baginya. Jadi untuk modulus ini digunakan untuk mengetahui sisa hasil bagi. Contoh lagi, misalkan 9 modulus 5. Berapa hasilnya? 9 modulus 5. Berarti kalau hitung hasil baginya kan adalah berapa? 1, ya kan? Kemudian 1 kali 5 berarti kan 5, berarti masih sisa 4. Berarti sisa hasil baginya adalah 4. Berarti 9 modulus 5 itu hasilnya adalah 4. Jadi harus bisa membayangkan ya. Oke, kemudian 5 pangkat 2, berarti artinya 5 kali 5, hasilnya 25. Nah, sekarang ibu contoh yang lain lagi. Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada level perhitungannya. Ada pemangkatan. Pertama yang dihitung pemangkatan dulu, level tertingginya. Kemudian diikuti modulus, kemudian diikuti perkalian atau pembagian, kemudian baru penambahan atau pengurangan. Ini.
Nah, sekarang Ibu ada soal nih seperti ini. Misalkan diketahui A sama dengan 10 plus 5, B sama dengan 10 min 5, C sama dengan 10 bagi 5, D sama dengan 10 modulus 3, E sama dengan 2 pangkat 3, dan F sama dengan 10 kali 5. Berapakah nilai A, B, C, D, E, dan F-nya? Nah, ini bisa kita hitung ya. Kalau kita hitung, berikutnya hasilnya nanti seperti ini. Ya, kalian lihat 10 ditambah 5, hasilnya berarti 15. 10 dikurangi 5 berarti hasilnya 5. 10 dibagi 5 berarti hasilnya 2. 10 modulus 3 berarti sisa hasil baginya adalah 1. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 berarti hasilnya adalah 8. 10 kali 5 hasilnya 50. Apakah benar seperti ini? Oh, bisa kita buktikan dengan menggunakan dengan menggunakan Python. Nah, ini Ibu udah buatkan rumusnya seperti ini ya. Rumusnya ini ya. Maaf, bukan ini, operator aritmatika. Oh, ini maaf, ada kekeliruan ya. Tapi ini sudah Ibu praktekkan dengan menggunakan operator dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang nih, ini ada contoh yang lainnya. Ada contoh yang lainnya nih, misalkan di sini diketahui A sama dengan 2 plus 6 dikali 3. B sama dengan 6 dibagi 3 ditambah 3 dikali 3. C sama dengan 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 10 modulus 4. D sama dengan 4 modulus 3 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 5. Berapakah nilai A, B, C, D? Nah, ini bisa dihitung. Ibu sudah coba menggunakan Python dan hasilnya seperti ini. Ingat ya tadi, kalau misalkan di sini ada beberapa operator yang digunakan, ya, berarti ingat level-levelnya. Nah, A ini kenapa hasilnya 20? Perhitungannya gini, berarti A sama dengan 2 ditambah 6 dikali 3. Yang kita hitung ini dulu, 6 kali 3, 18. Baru ditambah 2, hasilnya 20. Ingat ya, levelnya kan lebih tinggi kali dulu ya, dibanding dengan penambahan. Oke, penambahan atau pengurangan ini levelnya yang paling bawah, berarti hitungnya paling akhir ya. Nah, sekarang ini contoh yang lainnya lagi. B sama dengan 6 dibagi 3 ditambah 3 dikali 3. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada bagi, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang kita hitung dulu adalah bagi dan kali. Karena ini bagi dan kali ini levelnya adalah sama, berarti kita bisa menghitung yang di depannya dulu. 6 dibagi 3, hasilnya 3. Baru 3 dikali 3, hasilnya adalah 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 6 dibagi 3 tadi hasilnya 2 ya. 2 ditambah, baru ditambah 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11 ya. Begitu ya caranya ya. Ingat level perhitungannya ya. Nah, sekarang C sama dengan 3 ditambah 2 2 pangkat 3 ditambah 10 modulus 4. Berarti yang kita dahulukan yang mana? Yang pangkat dulu. Berarti 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8. Nah, setelah ketemu baru 10 modulus 4. Oh, 10 modulus 4 ini hasilnya adalah 2. Berarti tadi 3 ditambah 8, 11 ya, ditambah 2, hasilnya 13. Nih. Nah, begitupun untuk yang D. Di sini ada modulus, ada pangkat, ada plus. Ingat, modulus dan pangkat, lebih tinggi yang pangkat. Kita dahulukan ini dihitungnya. Berarti 3 pangkat 2. Berarti hasilnya 9.
baru 4 modulus 3. 4 modulus 3 itu hasilnya 1. Baru berarti 1 min 9 plus 5. 1 min 9 berarti min 8 ditambah 5 berarti min 3. Begitu hasilnya. Nah, ini kalau menggunakan Python ini seperti ini ya. Ibu tinggal run di sini. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Ingat, yang penting kalian harus tahu level perhitungannya, sehingga kalian tahu proses perhitungan untuk operator aritmatika itu seperti apa. Oke? Itu ya. Nah, untuk operator perbandingan akan Ibu lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Ibu cukupkan dulu pembahasan sampai sampai dengan operator aritmatik. Operator perbandingan akan Ibu lanjutkan kembali. Terima kasih.